Koperasi adalah soko guru perekonomian bangsa Indonesia. Pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-69 di Kota Jambi pekan lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan koperasi harus mereformasi diri dan berbenah untuk menghadapi persaingan global. Bagaimana upaya mereformasi koperasi agar mampu mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia? Kita akan membahasnya bersama Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang. Pak Agus, ini kalau kita mendengarkan pernyataan Jokowi bahwa koperasi itu harus berbenah, harus mereformasi. Ini yang dimaksud itu seperti apa sebetulnya, Pak Agus? Ya, sebagaimana sering disampaikan ya oleh Bapak Menteri sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa koperasi harus melakukan reformasi total. Oke. Nah, reformasi ini tentunya sejalan dengan pesan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa wujud perekonomian itu disusun azas kebersamaan, azas usaha bersama. Nah, bentuk yang azas usaha bersama yang pas itu adalah koperasi. Jadi koperasi ini secara de jure itu memang sudah dinyatakan ada di bumi Indonesia ini. Bahkan itu menjadi soko guru mestinya kalau dari konstitusi betul, kita. Karena ada kekuatan ekonomi ini kan tiga. Ya, badan usaha milik negara, swasta dan koperasi. Nah, peran koperasi ini selama ini dirasakan kurang begitu. Oke, artinya kementerian juga merasakan itu? Merasakan juga, ya. Masyarakat juga mungkin masih merasakan. Nah, sehingga Pak Presiden ingin lakukan reformasi total. Apa reformasinya? Yaitu diterjemahkan oleh kami, khususnya oleh Pak Menteri Koperasi. Pertama, koperasi harus melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi, ya. Jadi artinya sebetulnya berapa sih yang ada koperasi ini? Bener nggak sih, hidup apa enggak sih, aktif apa enggak gitu kan? Harus direhab dulu nih. Seperti rumah nih, bener nggak sih, terisi nggak rumahnya? Kosong apa rusak apa bagaimana? Nah, kalau memang sudah rumah itu tidak bisa dipakai ya kita bubarkan. Sudah dilakukan hasil pendataannya itu? Sudah pendataan. Jadi ada sekitar 212.135 koperasi, itu jumlahnya, tapi tidak semuanya aktif. Oke, ya, berapa banyak yang aktif? Yang aktif sekitar 71. Artinya tidak sampai 50%? Yang aktif ya, yang aktif. Yang tidak aktif ada 30%. Oke. Nah, dari yang aktif ini ada yang melakukan rapat anggota tahunan, ada juga yang tidak melakukan. Nah, ini yang melakukan ini sekitar jumlahnya ada sekitar 58 ribuan ya. Itu yang tidak aktif dan tidak melakukan RAT itu akan dibubarkan. Nah, sedangkan yang jumlah yang aktif ya, tapi ada sebanyak 150.000 itu ada diantaranya adalah yang tidak melakukan RAT tapi aktif. Ya. Nah, jadi kita itu akan lakukan rehabilitasi pendataan secara online. Nah, setelah pendataan itu apa yang akan dilakukan, Pak Agus? Nah, tentunya dengan data ini kita rehabilitasi, kita perbaiki, kita lakukan reorientasi. Ya, koperasi harus berreorientasi. Sebagaimana disampaikan di dalam Hari Koperasi oleh Bapak Presiden bahwa reformasi koperasi ini adalah reorientasi dari yang tradisional menjadi modern. Dari yang tanpa IT menjadi menggunakan IT. Ya, harus IT minded. Tiada koperasi tanpa IT. Tiada koperasi tanpa pelatihan. Jadi tiada koperasi juga yang tanpa transaksi antara anggota dengan koperasinya. Sehingga reorientasi ini harus menjadi alat atau mindset bahwa dunia sudah global. Ya. Nah, jangan seperti ibaratnya koperasi ini main di kandang saja gitu. Harus go internasional kalau perlu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengembangan. Nah, pengembangan ini pertama Bapak Presiden menyampaikan bahwa jangan membuat aturan yang sulit, yang mempersulit berkembangnya atau bergeraknya suatu ekonomi atau satu aktivitas. Kalau memang peraturannya sudah tidak sesuai dan perlu dirubah-rubah. Sampai sekarang apakah masih ada aturan-aturan yang termasuk aturan-aturan di koperasi. Misalkan cara mendirikan koperasi. Dulu kalau mau mendirikan koperasi ini bisa 2 bulan, sebulan gitu ya. Karena sistemnya belum IT tadi. Sekarang kita sudah melakukan badan hukum secara online. Ya. Jadi paling lambat 5 hari sudah selesai badan hukum. Ya, jadi ketika orang-orang ingin mendirikan koperasi, ya bawa notaris itu, kemudian notaris menyetujui pembentukannya sesuai dengan aturan, tinggal di online kan sudah jadi. Ya, jadi itu salah satunya pengembangannya itu adalah melalui peraturan. Kemudian kalau pembubaran juga mungkin dulu sulit membubarkan koperasi. Sekarang kita bubarkan aja dulu. Nanti dicek lagi kalau memang kira-kira
koperasi ini bisa diaktifkan lagi, ya silakan. Oke. Tapi kita ingin cepat bergerak. Nah, Pak Agus, ini kan menarik sebetulnya. Ada rehabilitasi, ada reorientasi, ada pengembangan, dan juga ada apa namanya, kalau memang perlu pembubaran juga ada pembubaran. Pertanyaannya adalah, tadi kan dikatakan ada sekitar 220-an ribu koperasi. 212.000. 212.000 dan hanya sekitar 70-an ribu yang aktif. 70%. 70% yang aktif. Nah, ini yang 30%-nya ini kenapa mereka tidak aktif, Pak? Tidak aktif dengan berbagai macam alasan ya. Pertama dari segi SDM-nya, si pengurus terutama ya, tidak melakukan satu aktivitas. Kedua juga mereka mungkin mengalami gagal berbisnis, seperti perusahaan juga kan sama. Ya. Jadi ada masalah mismanagement ya. Jadi SDM, manajemen, kemudian mereka juga biasanya kekurangan modal, sehingga dia tidak bisa, modal sendirinya tidak kuat ya. Modal di luarnya juga tidak punya aset yang diagunkan, dan yang berikutnya ini biasanya juga rugi di dalam pemasaran gitu. Misalkan produk-produknya tidak bisa laku dijual, akhirnya tidak ada aktivitas. Boleh nggak kalau saya katakan gini, sebetulnya willingness, keinginan masyarakat untuk berkoperasi itu cukup besar. Cukup besar. Tapi kompetensi dan masalah permodalan itu yang menjadi kendala. Ya, biasanya menyangkut pertama itu adalah masalah permodalan, yang klise biasanya. Tapi sebetulnya kalaupun modal ada, kalau SDM-nya tidak mampu, bahkan yang SDM-nya mampu, modal tidak ada, akhirnya modal datang sendiri. Gitu ya. Jadi memang ini persoalan klise sebetulnya. Jadi pemerintah selalu melakukan, makanya di dalam pengembangan tadi, bukan semata-mata peraturan perundangan yang dirubah, tetapi juga adalah bagaimana memberikan injeksi modal, ya, dengan misalkan bunga rendah, ya, akses yang mudah. Kemudian juga dilakukan misalkan bagaimana sektor-sektor real ini itu diprioritaskan untuk pengembangan koperasi. Nah, itu dari segi permodalannya, Pak Agus. Ya. Nah, tapi dikatakan juga sebetulnya kalau misalkan modal ada tapi kompetensi SDM-nya kurang, itu juga tidak akan berhasil. Justru itu, betul. Nah, ini apa yang akan dilakukan? Nah, makanya di dalam koperasi itu harus ada yang namanya pelatihan. Nah, pelatihan ini adalah wajib sebetulnya buat koperasi. Itu doktrin koperasi itu adalah pelatihan sebetulnya ya. Dan kemudian juga di situ nilainya itu adalah nilai kebersamaan, gotong royong, ya, integritas dan etos kerja di situ. Itu ada semua, dan pelatihan ini pemerintah juga melakukan bantuan-bantuan Bantuan-bantuan artinya gini, kalau kita bicara soal pelatihan, kalau kita melihat dari 30% yang tidak aktif tadi, karena permasalahannya bisa jadi masalah kompetensi SDM-nya, bukankah pelatihannya mestinya bukan dilakukan oleh mereka karena mereka sendiri tidak bisa berdikari dalam hal ini? Nah, justru itu siapa yang harusnya bertanggung jawab sebetulnya? Pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi, memberikan pelatihan, program-program pelatihan. Bagi yang terutama yang akan mendirikan koperasi, kita lakukan bimbingan teknis. Bimbingan teknis ya, kita hadir di dalam pembentukan, kemudian kita kasih 1 hari penuh gitu, semacam training untuk calon pendiri. Nah, kemudian juga di setiap dinas koperasi itu ada anggaran untuk dari fungsi pendidikan, itu kita sediakan masing-masing provinsi rata-rata 6 sampai 7 miliar. Jadi ada 100 miliar disebar ke seluruh provinsi untuk melatih para UKM yang tergabung dalam koperasi khususnya. Saya khawatir masyarakat nggak banyak tahu soal ini nih, bahwa sebetulnya ada dana yang bisa mereka gunakan bila mereka punya keinginan untuk berkoperasi ini. Betul. Artinya tingkat literasi masyarakat juga nggak begitu tinggi soal ini. Ya, makanya masyarakat sering-sering nonton televisi, dengerin radio, datang ke dinas koperasi ya, terutama lihat berita 1 ini kan sering ya, jadi silakan datang. Nah, keseluruhan reformasi koperasi ini, Bapak Presiden mengarahkan di dalam hari koperasi ini, ayo koperasi ini kerjasama, ya, berintegrasi. Yang antar koperasi, ya. Jadi kalau menjadi satu kekuatan yang besar, katakanlah itu yang disebut namanya kooperatif incorporated gitu ya. Kalau di di perusahaan-perusahaan istilahnya mungkin kayak merger kali. Merger. Kalau belum kuat merger. Nah, inilah seperti BUMN kan juga sekarang sudah kuat, sudah bagus, swasta sudah bagus. Nah, tinggal koperasi. Bagaimana ke depan? Nah, nanti kita lihat kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pak Jokowi. Boleh nggak saya katakan bahwa sebetulnya sekarang tingkat literasi masyarakat soal koperasi, bahwa banyak sekali insentif-insentif dari pemerintah yang bisa mereka gunakan itu belum maksimal sebetulnya diketahui oleh masyarakat? Ya, saya rasa bisa saja ya, karena memang masyarakat koperasi ini sebagian besar juga ada di pedesaan ya. Mungkin informasi kurang ya. Makanya dalam kesempatan ini kami mengajak misalkan dalam hal pembiayaan, pemerintah sudah memberikan satu peluang
bunga yang rendah ya untuk kredit usaha rakyat itu bisa diakses oleh anggota-anggota koperasi ya, bunganya hanya 9%. Pinjaman maksimum 25 juta dan Pak Jokowi di dalam Hari Koperasi sudah menyampaikan bahwa tahun depan 7% bunganya. Diturunkan lagi? Diturunkan lagi, plafonnya menjadi 50 juta. Nah ini kalau semua ini bersatu, menurut beliau, ini akan menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Pak Agus, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstok masih akan kembali usai jeda.